Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya coba jelaskan jenis-jenis konten yang mungkin konten tersebut sangat rawan tidak bisa dimonetisasi. Ini sangat penting buat kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang berjuang menjadi YouTuber pemula dan sedang mengejar syarat monetisasi. Hindarilah konten-konten yang saya jelaskan di sini. Jangan sampai kita menyesal setelah kita berjuang tetapi channel kita sia-sia. Pertama nih, usahakan hindari pembuatan konten yang mungkin konten tersebut video-video pendek yang kita sambung-sambungkan dan jadilah video panjang. Dari durasi yang misalkan 15 detik kita ambil sambung, akhirnya bisa jadi videonya itu durasi 4 menit atau bahkan lebih. Nah, itu sangat-sangat dilarang. Karena kenapa? Konten yang kita ambil itu memang konten yang sudah rame penontonnya kadang-kadang, dan konten tersebut sudah menyebar luas dan sudah ada di YouTube ataupun di aplikasi lain. Itu akan dianggap konten digunakan ulang. Tidak bisa channel kita dimonetisasi. Maka dari itu, yang channelnya membahas konten-konten seperti itu, lebih baik hentikan, biar nantinya aman. Kecuali kalau kita mau membuat konten seperti itu, mau tidak mau kita sambil muncul di dalam video tersebut, kita jelaskan konten yang kita bahas. Itu kan lebih aman. Kenapa? Karena itu kan konten yang namanya reaction. Ini kalau video panjang. Lalu kalau video short, usahakan hindari pembuatan konten yang hanya foto lalu kita tambahkan musik. Foto yang mungkin kita isikan musik itu sulit dimonetisasinya. Coba perhatikan, ada kawan-kawan kita mungkin yang isi kontennya seperti itu, apakah dimonet? Saya yakin sulit ya. Nah, itu untuk video short. Kecuali kalau kita ambil pemandangan atau apa ya, itu lebih aman. Kalau menurut saya itu lebih aman daripada kita hanya upload foto. Lalu untuk konten yang mungkin kontennya itu tentang olahraga. Kalau tentang olahraga seperti sepak bola nih, dan konten sepak bola itu sudah ada pemilik hak cipta ya, jelas-jelas kan. Kalau konten yang sudah muncul di televisi ataupun muncul di sosial media yang lainnya, itu sudah ada hak ciptanya, lalu kita upload, tapi dengan durasi yang tidak full seperti yang kalau di sepak bola kan misalkan 90 menit ya, lalu kita uploadnya dipotong-potong menjadi 7 atau 8 menit. Itu pun sulit. Kenapa? Meskipun video tersebut sudah kita edit, sulit dimonetisasi. Karena yang jelas-jelas konten tersebut sudah muncul atau sudah ada di YouTube. Kecuali kalau kita sebelum upload video tersebut kita sambil mereaction, jelaskan, dan hindari pembuatan konten seperti itu sambil menjelaskan kemenangan dan kekalahan. Itu biasanya akan sulit juga dimonetisasi ya. Usahakanlah hindari pembuatan konten-konten olahraga seperti itu, kecuali kalau kita aktif nih, sering nonton olahraga, tapi kita menjelaskan di kayak berita bola gitu ya, kita berita bola tapi kita muncul di video, itu lebih oke, tidak masalah, daripada kita hanya upload video yang dari 90 menit kita ambil lalu kita potong menjadi 8 menit yang menurut kita memang sudah kita edit ya, video tersebut memang sudah kita edit, tetapi ya tetap menurut YouTube konten tersebut konten digunakan ulang. Coba perhatikan, kalau ada channel yang membahas konten seperti itu tanpa memberikan narasi, tanpa memberikan videonya muncul di dalam video tersebut, kitanya nih pemilik channel, ada nggak dimonetisasi? Sulit. Kecuali yang upload video tersebut mungkin yang pemilik hak ciptanya, itu aman ya, karena hak siarnya itu sudah jelas-jelas. Apabila kita bukan pemilik hak siar, sulit. Nah, untuk bisa aman main YouTube untuk konten seputar olahraga, ingat ya, jangan sampai salah.
Lalu untuk konten game bagaimana bah? Nah, konten game juga, ingat, konten game yang mungkin saat ini sahabat semua sedang geluti nih, itu memang ada yang dimonetisasi, ada yang tidak. Kenapa? Karena konten game itu rata-rata kita tahu mungkin yang kontennya game saat ini yang lagi rame konten game apa. Nah, kalau bisa untuk konten game, channel-channel yang membahas game, kalau menurut saya sambil main game di dalam video tersebut kita, ya Abah juga tidak pernah main game ya, nggak ngerti game-game apa, tetapi kebanyakan kenapa konten-konten game ada juga yang sampai ditolak monetisasinya. Kalau bisa lebih baik kita sambil main sambil menjelaskan permainan game yang kita mainkan, itu menurut Abah bagus, apalagi kita masuk di dalam video tersebut. Nah, itu yang mungkin harus kita pahami ya, daripada kita terlanjur nantinya kita ini, lebih baik kita perbaiki dari sekarang. Video short juga ada yang mungkin membahas video short, dia itu video shortnya video short orang, tetapi bisa dimonetisasi karena dia muncul di dalam video tersebut menjelaskan isi video shortnya. Itu aman ya, aman. Ini rata-rata untuk saat ini yang sering banget terjadi permasalahannya ada di video short sebetulnya mah. Video short memang mudah mendapatkan penonton, tapi rawan juga ya, rawan untuk video short itu sebetulnya. Tiba-tiba kita upload video short, gak disangka menurut kita aman, tapi setelah beberapa menit kemudian kita dapat email yang mungkin channelnya yang sudah dimonetisasi. Dan yang belum dimonetisasi, mungkin yang paling penting sebelum kita mendaftar, pastinya koreksi dulu video shortnya ya. Untuk sahabat-sahabatku, konten-konten yang mungkin konten yang aman, kalau menurut Abah pribadi ya, sebelum kita main YouTube itu kan pastinya kita sudah mempersiapkan dulu ide kontennya. Ide konten apa sih yang mau kita dibahas di channel kita? Kita harus mempersiapkan dulu. Jangan sampai kita ingin jadi YouTuber tetapi kita tidak mau pusing, akhirnya kita hanya ya comot sana comot sini. Kalau kita jago edit mungkin bisa diedit, dan itu pun masih 50-50 apakah bisa dimonet atau tidak. Konten-konten yang mungkin kita edit yang diambil dari aplikasi lain ataupun yang ada di YouTube, walaupun kita pintar ngedit, walaupun kita jago ngedit, kalau menurut YouTube konten tersebut memang sudah pernah muncul di YouTube ataupun sudah rame viral, itu sulit. Ini yang perlu kita pahami ya. Intinya usahakan kalau kita isi kontennya yang bukan original, lebih baik pertama kita harus sering-sering menonton yang kontennya satu tema dengan channel kita. Apakah kontennya tersebut aman atau tidak? Kalau memang kita tahu nih kontennya ada iklannya, berarti itu sudah bisa dimonetisasi. Hanya itu yang saya jelaskan ya buat kawan-kawanku, tapi lebih baik tanyakan dulu lah sama yang tahu bah konten seperti ini apakah bisa dimonet atau tidak, daripada kita terlanjur nantinya ya. Ini pesan penting buat kawan-kawan pemula, jangan sampai kita nyesel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.